Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, di sini senantiasa kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti luar negeri, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Hong Kong, dan Qatar, serta yang ada di seluruh Indonesia. Kami di sini senantiasa mengharap teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mencari nafkah untuk teman-teman semua, untuk kebutuhan keluarga teman-teman semua di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, seperti biasanya di sini kami akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu dengan harapan hajat doa teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah, karena salah satu doa cepat dikabulkan itu ketika kita berdoa bersama-sama dan banyak yang mengaminkan teman-teman. Untuk itu mari kita aminkan doa berikut ini. Namun untuk sebelumnya teman-teman silakan yang mempunyai hajat, punya keinginan, punya doa yang terbaik silakan tulis di kolom komentar ini, nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa hajat teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Jadi silakan tulis di kolom komentar ini, nanti kita aminkan bersama-sama. Sekarang merupakan sebuah bulan Ramadan teman-teman, di mana ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, pasti doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berdoa bersama-sama dan mengaminkan bersama-sama teman-teman. Untuk teman-teman yang rezekinya syarat semoga dilancarkan oleh Allah, yang punya hutang semoga dilunaskan oleh Allah, yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang pengen punya pekerjaan, pengen punya gaji naik, pengen punya pangkat naik, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami tidak bosan-bosannya akan membagikan sebuah amalan untuk teman-teman semua, yaitu ketika teman-teman mengamalkan amalan ini, maka langsung Allah jawab. Ketika teman-teman meminta, maka langsung Allah jawab. Ketika teman-teman mengamalkan amalan yang satu ini teman-teman, ini langsung Allah jawab ketika teman-teman mengamalkan amalan yang satu ini. Untuk itu silakan simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadits qudsi diterangkan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yashkur ala ni'amih, wa man lam yasbir alal bala'i, wa man lam yurda alal qada'i, falyakhruj min tahtis sama wal yaktub rabban siwah. Yang artinya seperti ini teman-teman. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, ini firman Allah, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, dan barang siapa yang tidak ridho atas keputusanku, ketetapanku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selainku. Ini firman Allah dalam hadits qudsi. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika teman-teman tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ketika kita tidak sabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita, dan ketika kita tidak ridha terhadap keputusan Allah, maka kita disuruh keluar dari bumi Allah dan disuruh mencari Tuhan selain Allah. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita disuruh mencari Tuhan selain Allah, maka kita itu seakan-akan itu kita dibenci oleh Allah. Maka dari itu na'udzubillahi min dzalik teman-teman. Maka dari itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik berupa nikmat kecil maupun besar, misalnya punya gaji masih sedikit, punya pekerjaan tidak terlalu nyaman, misalnya pengen hutangnya ini punya hutang tidak banyak namun cepat lunas, ini
perlu kita syukuri karena ini merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kami teman-teman. Maka dari itu syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kami teman-teman. Dan ketika kita tidak sabar terhadap ujian Allah, misalnya kita diuji oleh Allah, rezekinya kita itu masih seret, masih tidak punya pekerjaan, masih punya hutang, itu harus sabar teman-teman, karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sabar menerima ujian tersebut. Dan ketika kita mendapatkan sebuah ketetapan takdir dari Allah, misalnya ditakdirkan oleh Allah menjadi kuli bangunan, ditakdirkan oleh Allah menjadi supir taksi, ditakdirkan oleh Allah sebagai petani, ditakdirkan oleh Allah sebagai pegawai bank, maka kita harus ridho terhadap ketetapan yang telah Allah berikan teman-teman. Karena apabila kita tidak ridho, maka Allah menyuruh kita untuk keluar dari bumi Allah dan untuk mencari Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan sabar ketika Allah memberi ujian kepada kita, dan harus ridho ketika Allah menetapkan itu kepada kita. Dengan demikian maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Seperti itu ya. Di sini kami akan membagikan amalannya. Ini ketika kita mengamalkan amalan ini, maka langsung Allah jawab seketika itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini wal abdi ma sa'alah. Ini Allah berfirman, Allah membagi salat di antara Allah dan di antara hambanya, dan untuk hambanya sesuai dengan apa yang dia minta. Artinya ketika kita meminta, maka pasti Allah kabulkan. Ini ketika kita mengamalkan amalan ini teman-teman. Apa amalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qalal abdu, ketika hamba berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idha qala Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku mengurangi pujiannya kepadaku. Wa idza qala Malik Yaumiddin, ketika hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab Majaddani abdi, hamba mengagungkanku atau hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba mengucapkan qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab hadza baini wa bainah abdi wal abdi ma sa'alah, ini antara diriku dan hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Artinya ketika kita minta sesuatu pasti Allah berikan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan yang dia minta. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ketika teman-teman hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah, misalnya hutangnya pengen cepat dilunaskan, rezekinya pengen cepat lancar, pengen cepat punya rumah, pengen cepat punya jodoh, pengen cepat punya momongan, maka amalkan surah Al-Fatihah ini seperti dengan cara yang kami bagikan ini teman-teman, yaitu baca Al-Fatihah sebanyak 1 kali, namun ketika sampai di kalimat atau di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini diulangi sebanyak 11 kali teman-teman, karena disinilah kunci ketika mengamalkan Al-Fatihah sangat mustajab teman-teman. Namun setelah itu selesaikan Al-Fatihah ini sampai di bacaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya ketika teman-teman meminta lunas hutang, rezekinya lancar, pengen punya pekerjaan, pengen punya gaji naik, pasti Allah akan cepat kabulkan
permintaan teman-teman, asal teman-teman bisa mengamalkan Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali, namun dengan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini diulangi 11 kali, maka pasti aja teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lunas hutang, punya banyak hutang misalnya sekarang menjelang lebaran pengen lunas hutangnya. Insya Allah setelah lebaran hutang teman-teman akan dilunasi oleh Allah ketika teman-teman mengamalkan Al-Fatihah dengan cara seperti ini teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Jika ada salahnya ini kesalahan dari kami, dan jika ada benarnya ini ilmu dari Allah yang telah diberikan kepada kami, dan kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.